Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan sesi tanya jawab tugas ekonomi perencanaan dari pengampu Bunur Andriani. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bistansyah Ananda Khairi Fadli, NIM B300190046. Nama saya Alfiori Arisdiani Raputra, B3190049. Langsung masuk ke tugas pertanyaan sesi tanya dan jawab. Nomor 1. Mengapa di negara berkembang melakukan urbanisasi? Mengapa di negara berkembang melakukan urbanisasi? Karena urbanisasi yang terjadi di Indonesia sendiri dipicu karena berbagai faktor, baik berupa faktor pendorong yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarikan yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup yang tinggi. Maka dari itu, banyak melakukan urbanisasi terkhusus untuk desa-desa yang belum terjamah dan lebih memilih perkotaan untuk mencari pekerjaan. Pertanyaan kedua, di Indonesia tersendiri, kota mana yang banyak perpindahan urbanisasinya? Di kota Jakarta. Karena apa? Karena di sana menjadi ibu kota negara dan banyak aktivitas ekonomi yang dijalankan. Kata lain, megacity, istilah yang digunakan untuk kota-kota dan daerah suburbannya atau dikenal juga dengan istilah kawasan metropolitan yang perkotaannya secara spasial terhubung menjadi suatu aglomerasi perkotaan yang sangat luas. Megacity digunakan untuk istilah perkotaan atau gabungan kota-kota besar urban agglomeration di mana ada unsur ukuran, kecepatan tumbuh, dan kompleksitas. Pertanyaan berikutnya, pengertian urbanisasi. Iya, untuk urbanisasi adalah pengertian urbanisasi itu tersebut adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi adalah masalah serius bagi kita semua. Distribusi penduduk yang tidak merata antara desa dan kota akan kehidupan sosial bermasalah. Jadi urbanisasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan atau untuk memperbaiki taraf hidupnya yang ada di desa. Kalau biasanya disebut adalah mengadu nasib di perkotaan. Mungkin kayak gitu. Oke, pertanyaan keempat, dampak positif dan negatif apa saja dari urbanisasi? Dampak positif urbanisasi bagi desa atau daerah asal sebagai berikut. Yang pertama, bagi desa yang padatnya penduduk, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan penduduk desa melalui kiriman uang dan hasil pekerjaan dari keluarga yang bekerja secara layak di kota. Yang ketiga, mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Adapun dampak negatif urbanisasi bagi desa sebagai berikut. Yang pertama, desa kekurangan tenaga kerja untuk mengolah pertanian karena sebagai pusat penduduknya pindah ke kota. Yang kedua, perilaku yang tidak sesuai dengan norma setempat akibat contoh dari gaya hidup di perkotaan sering ditularkan di kehidupan pedesaan. Yang ketiga, desa banyak kehilangan penduduk yang memiliki potensi dan berkualitas. Terus, dampak positif urbanisasi bagi kota sebagai berikut. Yang pertama, kota dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas. Terus dampak negatif urbanisasi bagi kota sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pengangguran di perkotaan. Yang kedua, munculnya tunawisma, tuna sosial, dan gubuk-gubuk liar di kota. Yang ketiga, meningkatnya kemacetan lalu lintas. Yang keempat, meningkatnya kejahatan, pelacuran, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya. Pertanyaan kelima, bagaimana mencegah urbanisasi bisa berkurang? Solusi untuk mencegah urbanisasi bisa berkurang itu yang pertama, perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah pedesaan seperti penyediaan berbagai sarana kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas transportasi yang memadai. Yang kedua, menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru dengan menyesuaikan kondisi lingkungan pedesaan yang ada. Sebagai contoh, pemerintah bisa melakukan edukasi mengenai sistem pemasaran secara daring untuk membantu penduduk desa dalam memasarkan dan menjual produk hasil pangan, sandang, dan papan yang pemiliknya dengan mudah. Yang ketiga adalah membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju ke kota dengan cara harus memiliki identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pertanyaan ke-6, di masa era baru
desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia. Proses pembentukan daerah kota maupun kabupaten baru dikenal dengan sebutan pemekaran daerah. Apa yang dimaksud dengan pemekaran daerah? Bahasa Inggris bermakna leksia sebagai blossoming. Enbud 2011 berpendapat bahwa penggunaan istilah tersebut malah menghilangkan makna yang sebenarnya dari proses pembentukan kota atau daerah baru ini. Oleh karena itu, Enbud 2011 cenderung lebih memilih istilah splitting atau pemisahan sebagai padanya di dalam bahasa Inggris untuk terminologi pemekaran daerah ini. Karena pada dasarnya pembentukan daerah baru baik kota maupun kabupaten di Indonesia memang merupakan suatu proses pemisahan daerah baru tersebut dari daerah induknya yang juga sering disebut sebagai kabupaten induk karena biasanya daerah induknya berupa daerah kabupaten. Pertanyaan ketujuh buat Mas Alfiori. Pulau Jawa merupakan kawasan yang berbeda bila dibandingkan dengan kawasan lain di Indonesia dalam konteks pertumbuhan kota-kota. Apa yang membedakannya? Oke ya, yang membedakan antara yang kota-kota adalah secara tradisional. Pulau Jawa merupakan pulau yang memiliki jumlah dan kepadatan kota yang tertinggi di antara kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia. Walaupun saat ini di Jawa tidak dapat lagi dipandang sebagai kawasan yang memiliki jumlah kota yang terbanyak, karena jenis ukuran kota yang berada di Pulau Jawa lebih besar daripada jenis ukuran kota yang ada di kawasan-kawasan lainnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8, fenomena pertumbuhan cepat dari kota Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Bogor memperlihatkan tingginya konsentrasi pertumbuhan di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kenapa fenomena tersebut bisa terjadi? Secara spasialnya, fenomena pertumbuhan cepat ini juga diiringi oleh proses perkembangan perkotaan yang melebar atau bisa disebut juga extended urban formation dari kota Jakarta ke wilayah sekitarnya. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan di kota Jakarta tidak dapat ditampung oleh wilayah kota Jakarta sendirian dan memerlukan kawasan lain di luar kota Jakarta, baik untuk penyediaan baik bagi kebutuhan aktivitas perumahan dan pemukiman, maupun aktivitas lain seperti industri serta perdagangan dan jasa. Pertanyaan ke-9. Suatu hal yang membedakan antara konsentrasi pertumbuhan di kawasan-kawasan yang berbasis pada kota-kota yang kecil dengan konsentrasi pertumbuhan yang terjadi di kawasan kota-kota yang besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya itu apa? Oke, yang pertama adalah pada skala ukuran dan intensitas atau laju pertumbuhan yang lebih kecil. Besar kemungkinan perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan peran yang dimiliki oleh kota-kota intinya, di mana Jakarta memiliki peran dan fungsi sebagai kota ibu kota negara, serta Bandung dan Surabaya sebagai ibu kota provinsi, sementara kota-kota lain yang lebih kecil tidak memiliki peran seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-10, sebutkan dan jelaskan 2 pulau di luar Jawa yang kekayaan alam dan bisa untuk dilakukan urbanisasi untuk kedepannya. Oke, yang pertama Papua. Salah satu bagian utama dari kawasan ini merupakan pulau terbesar di Indonesia, yang juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia. Namun hanya sebagian dari wilayah pulau ini, yaitu sekitar 40,3% pada bagian baratnya yang merupakan wilayah Indonesia. Pulau ini juga memiliki karakteristik yang sangat bervariasi dari morfologi dataran pantai, kawasan rawa, hingga dataran tinggi maupun pegunungan tinggi yang memiliki lereng yang curam. Terus yang kedua, Sulawesi merupakan pulau yang memiliki lebih banyak penduduk dan juga penduduk perkotaan daripada Kalimantan. Namun seperti yang dapat dilihat pada tabel 6, Kalimantan memiliki jumlah kota yang lebih banyak dari Sulawesi di dalam daftar 10 kota terbesar di kawasan pulau-pulau lainnya. Walaupun Sulawesi memiliki lebih banyak kota daripada Kalimantan, lihat tabel 5. Dan kota terbesar di Sulawesi, Makassar, memiliki ukuran yang lebih besar daripada kota terbesar di Kalimantan, Samarinda. Kalimantan memiliki 4 buah kota, yaitu Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan. Adalah Sulawesi hanya memiliki 2 buah kota, yaitu Makassar dan Manado pada daftar kota terbesar tersebut. Terus pertanyaan yang ke-11, kenapa di beberapa pulau Jawa yang berkembang memiliki peran penting sebagai kota pelabuhan, seperti contohnya kota Surabaya dan Semarang. Dari kota tersebut peran penting apakah yang memiliki dampak positif bagi negara? Oke, untuk peran yang paling penting dari pelabuhan yang pertama adalah sebagai penggerak perdagangan.
pelabuhan memiliki peran penting dalam perdagangan internasional maupun domestik. Lewat pelabuhan, kapal-kapal bisa masuk membawa berbagai barang dari luar daerah maupun mengirim barang ke daerah lain. Yang kedua adalah sebagai gerbang masuk antara wilayah negara dan perdagangan. Sebelum hadirnya pesawat terbang, kapal laut adalah salah satu mode transportasi jarak jauh yang efisien dibandingkan jalan darat, sehingga memungkinkan seorang berpergian dari suatu pulau ke pulau yang lainnya. Yang ketiga, tempat terjadinya pertukaran teknologi dan informasi. Salah satu contoh menguasai lautan selain lewat kekuatan militer adalah memiliki pelabuhan-pelabuhan besar di wilayah laut yang dimiliki. Selain mendapatkan manfaat perdagangan, pelabuhan juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan teknologi. Apalagi jika kapal-kapal yang singgah berasal dari negara dunia pertama yang memiliki teknologi maritim maju. Yang keempat adalah menggerakkan perekonomian di sekitarnya. Pelabuhan yang sibuk cenderung menggerakkan perekonomian di sekitarnya lewat hadirnya pasar, lapangan pekerjaan untuk buruh pelabuhan, tempat penyewaan gedung, dan banyak usaha lainnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-12. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pemahaman dan perbandingan terhadap urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan di ketiga kawasan makro Indonesia. Sangat menarik untuk dipahami bahwa proses urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh apa saja. Oke, faktor yang pertama adalah keberadaan infrastruktur wilayah yang berupa pelabuhan utama wilayah yang memberikan konektivitas wilayah kepada dunia dan kawasan lain di luar. Faktor kedua adalah kondisi morfologi kawasan yang meliputi kondisi besaran wilayah serta kondisi fisik dari bentang alam yang wujud di dalam kawasan. Faktor ketiga adalah sejarah pembangunan yang terjadi di dalam kawasan, terutama sejarah pembangunan jaringan jalan dan transportasi regionalnya. Yang keempat adalah faktor administrasi politik yang diemban oleh kota-kota yang ada, terutama kota-kota utamanya. Yang kelima adalah faktor besar dan masa penduduk yang terdapat pada kota-kota utamanya. Pertanyaan ke-13, faktor apa yang menjadi rekomendasi ke dalam proses pembangunan perkotaan di Indonesia? Oke, yang pertama adalah besarnya intensitas konsentrasi pertumbuhan kota di Jawa mendorong kebutuhan Indonesia untuk bisa membangun dan menghasilkan upaya pemerataan pembangunan di kota wilayah-wilayah lain, termasuk di kawasan Sumatera dan kawasan pulau-pulau lainnya. Pemerataan intensitas yang konsentrasi pertumbuhan kota yang lebih merata diharapkan akan memberikan dukungan kepada pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah nasional melalui pembangunan dan penguatan simpul-simpul utama wilayah di dalam jejaring pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua adalah besarnya peranan faktor politik dan administrasi pemerintah ke dalam pertumbuhan perkotaan memperlihatkan adanya kebutuhan peningkatan dan pengembangan perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan lokal atau kota, ke dalam peningkatan intensitas dan konsentrasi pertumbuhan kota di kawasan-kawasan di luar Jawa tersebut. Berkaca dari pengalaman, pembangunan kota Batam di Sumatera di masa lalu itu memberikan perhatian pemerintah. Ini diharapkan mampu meningkatkan akselerasi pertumbuhan kota-kota di luar Jawa tersebut sehingga berkembangnya lebih pesat. Oke, untuk pertanyaan ke-14, apa sih pengertian pendekatan dengan metode studi makro? Metode pendekatan studi makro adalah metode ilmiah yang memadukan metode rasional yang didasarkan pada hasil-hasil kajian sebelumnya oleh instansi yang berwenang dengan metode empirik yang memanfaatkan teknik survei. Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Jadi data yang diambil merupakan data valid dari suatu yang kita lakukan penelitian tersebut. Pertanyaan terakhir. Di beberapa kawasan pulau-pulau merupakan kawasan makro Indonesia yang memiliki tantangan besar dalam proses urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan. Sebabnya apa saja sehingga menjadi faktor tersebut? Faktornya yaitu sangat luasnya kawasan yang terdiri dari ribuan pulau besar yang ada kecil yang sebagai besar masih dihadapkan kepada kendala koneksivitas yang tidak sebagai kawasan-kawasan lainnya dan belum banyak berkembangnya besaran massa penduduk perkotaan, membuat urbanisasi dan proses pertumbuhan perkotaan cenderung lebih mengandalkan faktor politik administrasi sebagai kekuatan utamanya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.